Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ananda sekalian, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di materi pembelajaran Al-Quran Hadis bab 4, yaitu Al-Quran Mu'jizat Nabiku. Sesuai dengan judul, maka materi kita kali ini akan fokus kepada kemu'jizatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Shadaqallahul azim. Baiklah Ananda bisa buka buku materinya di bab 4. Di situ jelas terlihat kan? Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran berlangsung diharapkan siswa dapat menyajikan tentang kemu'jizatan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menjelaskan tentang kemu'jizatan Al-Quran, menyampaikan contoh-contoh kemu'jizatan Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang macam-macam mu'jizat, tentu saja Ananda harus mengetahui dulu pengertian mu'jizat. Apakah di antara Ananda sudah ada yang tahu apakah mukjizat itu? Ya, betul sekali. Seperti yang Ananda ketahui bahwa pengertian mukjizat secara etimologi i'jazu, mu'yajizu, i'jazun, mu'jizun, mu'jizatun. Awalnya, kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun, dalam perkembangannya, kata mukjizat digunakan juga untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Nah, menurut Al-Qotton, mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatun hiya amrun kharikun lil'adati maqrunun bittahaddi salimun anil mu'aradah. Yang artinya, mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Ananda sekalian, macam-macam mukjizat ada dua. Yang pertama ada mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah segala keajaiban yang dapat dilihat atau dapat dirasakan oleh panca indera, yaitu maksudnya adalah yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dirasa oleh lidah. Contohnya, mukjizat tangan adalah salah satunya, seperti tangan dapat melunakkan besi yang tidak dapat dilakukan oleh selain dari yang diberi mukjizat tersebut. Atau tangan yang mampu menampakkan cahaya putih bersih tiada cacat, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang terlihat dari gambar ya, itu salah satu contoh gambar bahwa Nabi Musa yang punya mukjizat dari jari-jari tangannya menampakkan cahaya putih bersih atau juga yang bisa membelah laut. Nah, yang kedua Ananda sekalian adalah mukjizat maknawi atau yang tidak kasat mata, yaitu mukjizat yang harus dicapai dengan kekuatan akli atau kecerdasan pikiran, intelektual, atau mata batin. Kemudian kita lanjut aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran secara garis besar. Yang pertama dilihat dari gaya bahasa atau uslub. Nah, gaya bahasa khas Al-Quran ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Susunannya sangat otentik indah,
Bahkan Ananda sekalian, para sastrawan Arab pun tidak dapat menirunya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah, tetapi bukan puisi, bukan juga prosa, bukan juga syair. Kemudian yang kedua dilihat dari isi kandungan. Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat goib, seperti berita masa lalu, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Ismail alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kisah-kisah lain di masa lalu. Kemudian, berita-berita di dalam Al-Quran juga tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Dan juga ada ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat rumit ilmu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan sendiri sanggup menemukannya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Nah, Ananda sekalian, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, ada mukjizat-mukjizat para nabi lainnya. Yang pertama, mukjizat Nabi Nuh adalah kemampuan membuat kapal yang sangat besar, tentu saja untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Kemudian Nabi Daud alaihissalam punya kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan kosong, sehingga bisa dibentuk jadi baju besi dan senjata untuk mengalahkan Raja Laut. Nabi Sulaiman yang mempunyai mukjizat kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang. Dan Nabi Isa adalah mempunyai kemampuan untuk membuat burung dari tanah. Demikian Ananda sekalian dari materi kita kali ini, tentu saja mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tentu saja sesuai dengan keinginan dan doa kita menjadi manusia yang bukan hanya kaya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.